Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunia dan rahmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada pagi ini kita masih dapat mengikuti perkuliahan sebagaimana biasa. Sebagaimana biasa, sebelum kita memulai perkuliahan, kita akan berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tidak terasa pada pertemuan ini kita sudah masuk pada pertemuan ke-9, yaitu kita akan membahas tentang usaha kecil yang sukses melalui pola kerjasama kemitraan. Adapun tujuan pembelajaran setelah mengikuti subpokok bahasan ini, kita diharapkan mampu: 1. Menjelaskan dan memahami pengertian dan sumber hukum usaha kecil. Yang kedua, menjelaskan dan memahami kriteria usaha kecil. Yang tiga adalah menjelaskan kemitraan dan suksesnya pola kemitraan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, kita akan mengajukan 2 pertanyaan. Yang pertama, mengapa usaha kecil sulit untuk berkembang? Yang kedua, apakah hambatan yang dialami usaha kecil saat ini? Jadi saat ini banyak usaha kecil yang bangkrut, banyak usaha kecil yang tidak bisa lagi melanjutkan usahanya. Jadi itu yang kita bahas, bagaimana caranya kita usaha kecil itu bisa terhindar dari kesulitan itu tadi. Jadi ada permasalahan yang sering dihadapi oleh perusahaan kecil. Yang pertama, usaha kecil masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Permasalahan yang kedua, dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi, serta iklim usaha yang belum mendukung bagi perkembangannya. Berikutnya adalah kita membahas dulu apa sebenarnya pengertian daripada usaha kecil. Jadi usaha kecil itu kita berangkat dari perusahaan. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan. Itu menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992. Jadi badan usaha itu dibagi 2. Ada badan usaha berbadan hukum dan ada badan usaha tidak berbadan hukum. Jadi nanti kita jelaskan lebih lanjut. Jadi sejak badan usaha mempunyai status sebagai badan hukum, maka badan usaha tersebut dianggap sebagai subjek hukum yang bisa melakukan perbuatan hukum atas namanya sendiri, memiliki harta kekayaan sendiri, dan memiliki tanggung jawab sendiri. Jadi menurut teori fikti, badan hukum dianggap sama dengan manusia, orang person sebagai subjek hukum, dan hukum memberikannya hak dan kewajiban.
Jadi saya kasih contoh badan usaha yang berbadan hukum. Seperti perseroan terbatas, PT. Seperti PT Pertamina, PT Bank Mandiri, PT Haji Kala, itu semua itu berbadan hukum. Berarti dia bisa digugat dan dia bisa juga menggugat. Jadi bukan jadi mereka PT itu artinya sama dengan orang. Jadi kalau dia menggugat, kalau dia digugat, yang digugat itu bukan direkturnya, tapi yang digugat PT perusahaan tersebut. Yang kedua yang berbadan hukum itu koperasi. Koperasi itu jangan dianggap bahwa kecil-kecil itu koperasi, tapi punya badan hukum. Koperasi. Ada di sini kita punya koperasi Unsultra, koperasi Samaturu, koperasi pegawai negeri sipil, itu semua itu berbadan hukum. Dia bisa menggugat dan dia bisa digugat. Yang ketiga, badan usaha milik negara, BUMN. BUMN itu seperti Bulog, itu BUMN. Bulog itu BUMN itu. Apalagi BUMN itu. Siapa yang tahu apa? PLN. Nah, itu. Badan BUMN itu. Nah, yang kedua ini perusahaan perorangan atau disebut dengan perusahaan individu, adalah badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Individu dapat membuat usaha perorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Contoh misalnya toko kelontong, usaha dagang, tukang bakso keliling, pedagang asongan dan lele. Itu namanya perusahaan perorangan. Jadi kita semua itu kita bisa mendirikan usaha perorangan. Seperti kita mahasiswa bisa bikin usaha perorangan. Biar sendiri saja. Begitu. Kita masuk di usaha kecil. Jadi usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1955 tentang usaha kecil. Jadi usaha perorangan tadi itu meliputi termasuk usaha kecil. Nah, usaha kecil tadi itu tidak perlu ada izin, tidak perlu ada situ, tidak dituntut, kita tidak diwajibkan untuk memiliki izin. Jadi kita bisa bebas membuka usaha. Nah, sesuai dengan undang-undang tadi, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992. Nah, itu. Fungsi usaha kecil. Apa fungsinya? Jadi memang ini usaha kecil punya fungsi. Bukan saja usaha besar yang memiliki fungsi. Yang pertama, dapat memperluas lapangan kerja. Kenapa bisa memperluas lapangan kerja? Karena usaha kecil ini dapat menghasilkan keuntungan. Dapat menjamin kehidupan bagi mereka yang melaksanakan usaha.
Orang yang berusaha itu pasti. Jadi saya bisa pastikan bisa kita mendapatkan keuntungan. Coba. Kenapa orang takut berusaha? Sedangkan usaha itu sudah menjamin kita itu mendapat keuntungan. Bukan saja keuntungan berupa uang. Keuntungan yang bisa kita dapatkan kalau kita punya usaha kecil, bisa kita berkomunikasi dengan orang lain. Bisa melakukan hubungan dengan orang lain. Sedangkan dalam agama mengajarkan bersilaturahmilah, berhubunganlah. Kalau mau sehat, berhubunganlah dengan orang lain. Perbanyaklah hubungan sosial. Agama mengajarkan begitu. Banyak juga teori-teori yang membenarkan itu, yang mendukung itu, bahwa hubungan sosial itu bisa menyehatkan kita. Begitu. Jadi berusaha itu keuntungannya itu banyak. Ya. Itu saja yang perlu dipahami, bahwa berusaha itu pasti dapat keuntungan. Yang kedua, usaha itu memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat. Nah, itu. Dengan adanya usaha yang kita ciptakan, maka kita membantu memberikan pelayanan kepada sesama manusia. Bayangkan, pelayanan. Kalau kita sudah melayani, berarti kita sudah menjalankan perintah Tuhan untuk sebagai perpanjangan tangan Tuhan kepada kita untuk memberikan layanan, membantu sesama manusia. Itu manfaatnya, itu fungsinya. Manfaatkan kalau begitu. Kita beruntung. Karena kita, siapa yang tidak mau memberikan manfaat dirinya kepada orang lain? Ada di sini yang tidak mau memberikan manfaat kepada orang lain? Tidak ada toh. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia lain, kepada orang lain. Jadi kalau kita mau beribadah itu, ya bikin usaha, dapat uang, kita beribadah. Yang ketiga, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Bisa dibayangkan, kalau misalnya hanya sedikit sekali saja orang yang berusaha, maka pendapatan itu akan menumpuk pada salah satu golongan atau salah satu kelompok saja. Jadi kalau semua kelompok, semua orang berusaha, maka merata itu pendapatan. Dulu yang berusaha itu hanya segelintir orang. Karena segelintir orang yang berusaha dulu, saya ingat di sini di Kota Kendari, yang berusaha toko yang membuka usaha itu kalau tidak salah boleh dihitung jari, bisa dihitung jari saja. Sehingga kekayaannya itu menumpuk. Coba, cepat sekali orang dulu itu kaya kalau berusaha. Karena semua orang, uangnya orang itu yang dia belanjakan hanya menumpuk pada perusahaan
yang bisa dihitung jari itu. Tidak merata pendapatan. Apa akibatnya kalau tidak merata pendapatan? Banyak nanti orang yang miskin. Jadi kekayaan itu tidak hanya menumpuk pada salah satu orang. Jadi tujuan pemerintah itu untuk memberikan izin, untuk memberikan membuat suatu undang-undang tentang usaha kecil supaya orang berlomba-lomba membuka usaha kecil karena tidak perlu ada izin. Supaya merata itu pendapatan. Itu. Yang berikutnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau sudah merata itu pendapatan, perputaran uang itu dalam suatu negara, dalam suatu daerah itu cepat berputar. Jadi kalau cepat berputar itu uang, maka cepatlah juga orang itu mendapatkan keuntungan. Jadi keuntungan itu tergantung dari perputaran ekonomi. Jadi kalau uang itu tinggal saja di bank, dimiliki oleh orang-orang tertentu, maka pertumbuhan ekonomi juga tidak. Memang pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi banyak juga orang miskin. Yang berikut, berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya. Coba kalau misalnya orang menganggur, kalau banyak sarjana menganggur, kalau banyak orang yang pintar menganggur, maka bisa melakukan suatu gerakan. Gerakan apa itu? Bisa demo, bisa membuat konflik, bisa. Pokoknya kan orang yang tidak punya aktivitas kegiatan usaha itu macam-macam dia punya pikiran. Berpikir negatif. Karena tidak ada kesibukan. Hanya dia mengadu domba sesama. Bikin gerakan-gerakan yang bisa menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Sehingga stabilitas nasional itu terganggu. Kalau tidak stabil, sudah terkacau suatu daerah, maka orang diam, tidak takut keluar. Baru jam 6 sore sudah tutup. Tidak ada lagi kegiatan ekonomi. Karena takut, karena banyak perampok. Coba kalau sudah krisis, banyak perampok, banyak penjahat. Kalau istilahnya di sini, di Sulawesi itu, lebih baik mati berdarah daripada mati kelaparan. Coba. Itu kalau sudah tidak ada kegiatan ekonomi, krisis. Melihat ada motor diparkir, langsung ambil. Melihat ada mobil diparkir tengah malam, diambil bannya. Dia mau jual, biar besinya jembatan, diambil. Besinya itu tanggul, wanggu. Diambil itu, dijual. Akhirnya jebol itu tanggul, gara-gara diambil itu dia punya besi, dia jual kiloan. Jadi itulah efek buruk kalau misalnya banyak pengangguran. Tidak sama dengan kalau banyak kegiatan usaha kecil. Mari kita lanjutkan.
Bagaimana kriteria usaha kecil itu? Jadi ada beberapa kriteria. Yang pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta. Mungkin saudara kaget. Itu maksimal 200 juta. Bisa saja kalau modal cuma 5 juta boleh. Maksimal. Artinya dibatasi. Kalau sudah lewat 200 juta berarti bukan lagi usaha kecil. Sudah hampir. Kalau sudah 100 juta itu 200 juta itu sudah hampir. Bukan usaha kecil lagi. Sudah mau menjadi usaha menengah. Kalau ada modal 1 juta saja atau cuma 500 ribu bisa berusaha. Yang penting bisa beli ayam 1 ekor. Baru beli minyak 1 liter. Baru goreng-goreng. Habis itu pergi jual. Itu usaha kecil, usaha perorangan. Kan bisa dapat untung itu. Tidak berarti nanti buka toko, nanti buka ini. Kalau tidak ada gerobak, sama juga jual pulsa. Pulsa listrik itu usaha saja pulsa. Kan bisa dapat juga untung. Untungnya minimal kita bisa komunikasi dengan teman, dengan orang lain. Itu. Jadi tidak termasuk bangunan, tidak termasuk kalau ada kita punya kendaraan dari orang tua, dari rumah warisan, tidak masuk itu. Hanya itu uang yang kita pegang. 2, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak. Itu paling banyak. Kalau penjualnya kita cuma dalam 1 tahun kita dapat 1 juta 1 tahun atau 2 juta. Masih termasuk kriteria usaha kecil. Maksudnya di sini. Cuma maksimal 1 miliar. Tapi kalau kita dapat penjualan misalnya 1 miliar. Alhamdulillah. Kalau 1 miliar 1 tahun berarti dalam 1 bulan berapa? 1 bulan berarti kurang lebih 90 juta. Toh? Kalau kita dapat pembeli penjualan bukan keuntungan itu, omset. Jadi kalau kita sudah dapat omset kalau menjual itu dapat 1 miliar itu sudah termasuk usaha kecil yang mau mengarah ke usaha menengah. Usaha menengah. Ada yang bisa dapat di sini orang tuanya sudah dapat penjualan 1 miliar lebih dalam 1 tahun? Belum ada. Masa? Kalau misalnya toko, ATK, ada misalnya rumah kosnya, orang tua kalau dapat 1 miliar penjualan, atau toko ATK, kalau omset rata-rata 90 juta 1 bulan, sudah lebih 1 miliar. Sudah bisa mengarah ke usaha menengah. Nah itu. Kalau omsetnya cuma 10 juta dalam 1 bulan, ya lumayan 10 juta. Jadi kalau 10 juta 1 bulan berarti tiap hari dapat 300 ribu. Ya, 300 ribu 1 hari penjualan. Nah. Iya. Masa tidak bisa dapat 300 ribu dalam 1 hari atau 200 ribu lah 1 hari. Kalau 200 ribu 1 hari, saya hitungkan. Kali keuntungan rata-rata kita 10%. 10% kali 200 ribu, baru dapat 20 ribu. Sudah bisa dapat pembeli beras 2 liter. Belum ada pembeli ikannya. Jadi kalau orang berusaha, kalau masih dapat keuntungan penjualan 200 ribu, kalau untuk kelonton itu masih kecil itu. Tapi kalau warung makan itu banyak untungnya. Seperti makan ayam geprek itu bisa dapat 25% 1 porsi keuntungannya. Jadi kalau dapat 100 bungkus kali 10 ribu,
Kalau 15.000 berarti 150.000 kan? Kalau 1 juta setengah. Kalau 20 bungkus kan 300.000. 300.000 kali 20% dapat berapa? 60.000 toh? Itu sebenarnya 60.000 itu sudah dapat 60.000, sudah bisa hidup untuk satu orang. Kalau sudah berkeluarga 60.000 bisa juga itu. Sama biayanya satu orang, kalau 2 orang sama sebenarnya satu dapur. Yang penting jangan 2 dapur. Gitu caranya berhitung. Yang keempat, berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Jadi tidak bisa kita cabang, perusahaan cabang itu. Misalnya memang kita punya usaha tapi cabang, kita kelola usahanya misalnya orang tua. Itu masih bukan usaha, tidak termasuk itu, tidak masuk usaha kecil. Usahanya misalnya ada perusahaan besar di Surabaya membuka cabang di sini kita kelola, itu tidak masuk, itu kita punya usaha kecil. Seperti Indomaret yang cabang dari dari pusat itu tidak masuk, dia usaha kecil dia PT Indomaret, karena itu juga saya nggak cabang. Pokoknya kalau sudah ada induknya itu kita punya usaha, kita kelola baru kita digaji di situ, berarti bukan usaha kecil. Yang dimaksud tadi itu kita punya milik perorangan. Misalnya siapa? Nurmiani, ada dia punya usaha toko di sini. Kebetulan dapat warisan dari orang tuanya. Bilang, kelola ini Nur, ini toko saya sudah kasih ini. Kebetulan saya sudah tidak bisa lagi kelola, dia serahkan itu. Itu masuk usaha kecil. Ya. Begitu. Yang berikutnya adalah berbentuk badan perorangan, perseorangan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Jadi tidak berbadan hukum dia. Tuh. Jadi berikutnya kita bahas mengenai landasan hukum usaha kecil. Jadi landasan hukumnya ini ada 4. Jadi nanti dibaca sendiri, ternyata usaha kecil ini memang diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah sangat sangat mendukung rakyatnya itu, mendukung masyarakatnya itu supaya dia berusaha. Bayangkan ini 4 ini. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang usaha kecil. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tentang kemitraan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akte pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Jadi kita selanjutnya adalah kemitraan dan suksesnya pola kemitraan usaha kecil. Bagaimana supaya sukses. Jadi kita bahas dulu apa itu sebenarnya kemitraan, supaya di dalam membahas selanjutnya lebih mudah. Jadi kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, saling menguntungkan. Itu ada PP-nya. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997. Itulah yang melandasi daripada pola kemitraan. Jadi ada bentuk-bentuk pola kemitraan, ada 6 bentuk-bentuk pola kemitraan. Nanti kita lihat.
Yang pertama itu inti plasma. Nanti kita jelaskan. Kedua subkontrak. Yang ketiga dagang umum. Yang keempat waralaba. Yang kelima keagenan. Yang keenam bentuk-bentuk lain. Jadi ini kemitraan ini tadi itu supaya bisa menguntungkan. Bisa saling, pokoknya itu tadi, saling menguntungkan. Saling mengembangkan. Jadi kalau kita bermitra itu, usaha kecil itu bisa dapat keuntungan. Selama ini, jadi pertanyaan yang tadi itu bagaimana cara untuk menghilangkan hambatan usaha kecil itu sulit berkembang. Jadi inilah caranya sehingga bisa kita usaha kecil itu bisa berkembang dengan melakukan pola kemitraan. Nah, jadi terjawablah pertanyaan yang pertama tadi. Yang pertama kita lihat pola inti plasma. Apa itu pola inti plasma? Hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil sebagai plasma. Nah, ini saya kasih contoh. Jadi mungkin masih bingung ini inti plasma seperti kalau di Kabupaten Bombana itu ada namanya pabrik gula di Bombana. Nah, di Bombana itu ada kebun di sana. Siapa yang berkebun? Masyarakat yang punya tanah. Nah, bermitralah dengan pabrik gula tadi. Jadi masyarakat yang punya tanah di situ diberikan bibit. Ini bibit, ini biaya operasional, ini pupuk, ini biaya pokoknya macam-macam biaya. Nanti setelah itu tebunya sudah bisa panen, perusahaan langsung pergi ambil, ditimbanglah itu tebu. Setelah itu dibayar mereka sesuai dengan harga pasar. Tidak ditipu dia, misalnya, saya nanya Pak beri gula mau beli murah, tidak, sesuai dengan harga pasaran dia belilah itu gula. Jadi daripada pabrik gula bikin dia berkebun tebu, lebih baik disuruh masyarakat yang ada di sekitarnya itu berkebun. Dan mereka kan punya tanah. Daripada pabrik gula mau beli tanah, mau belilah tanah. Berapa harga tanah? Tetap juga dia menggaji nanti tenaga kerja yang berkebun. Lebih baik inti plasma. Begitu juga yang pabrik kelapa sawit. Tuh, begitu juga inti plasma juga itu. Jadi masyarakat disuruh olah tanahnya, tanami kelapa sawit, setelah berhasil itu dia beli itu. Dia beli itu kelapa sawitnya dibawa. Mereka yang jemput itu. Jadi perusahaan itu yang jemput, bukan yang punya kelapa sawit. Perusahaan yang pergi. Coba lihat itu sekarang. Jadi orang yang punya tanah, dia tanami kelapa sawit tanahnya, habis itu perusahaan yang pergi timbang. Habis ditimbang, terima uang. Nah, gitu. Inti plasma namanya itu. Yang kedua, di sini sampai di sini ada yang mau bertanya? Apa kira-kira, siapa tahu ada misalnya begini, bagaimana caranya untuk melakukan itu kan ada dia punya ada permohonan untuk bermitra. Silakan. Sebut nama. Saya Maria Putri dari kelas genap. Mau bertanya soal kemitraannya. Ya. Nah, ini kan sebagai usaha kecil, mau Ya. bermitra dengan usaha menengah atau Ya. besar. Ya. Berarti kan perlu meyakinkan dulu. Meyakinkan usaha besar atau usaha menengah Ya. agar mau bermitra. Nah, Ya. bagaimana caranya usaha kecil ini dapat membangun kepercayaan juga kredibilitasnya sehingga dapat meyakinkan perusahaan besar atau menengah agar mau bekerja sama. Ya. Oh ya, bagus sekali pertanyaannya.
Bagaimana usaha kecil meyakinkan kepada usaha menengah atau besar supaya usaha besar bisa tertarik untuk bermitra dengan mereka. Sebenarnya ini kemitraan itu memang saling membutuhkan. Jadi memang perusahaan besar itu membutuhkan usaha kecil supaya membutuhkan masyarakat untuk bermitra dengan usaha kecil ini. Kan kita ini punya kebun. Misalnya kita punya kebun tebu. Tentu perusahaan besar ini sebelum melakukan kerjasama atau kemitraan, dia melakukan survei dulu. Melihat dulu survei di lapangan. Betulkah ini permohonannya ini? Proposal, kan ada proposal dulu diajukan kepada pabrik tebu tadi. Bahwa saya Pak punya kebun seluas 1 hektar. Sekarang kebun saya itu sudah mulai saya garap dan saya punya tebu itu mungkin sudah hampir panen. Nah, sedangkan saya mau menjual kerjasama dengan perusahaan Bapak menurut proposalnya toh. Nah, setelah dibaca ini permohonan dengan proposalnya dengan ini, maka perusahaan besar turunlah ke lapangan, turunlah melihat itu kondisi sebagaimana apa yang diceritakan oleh usaha kecil tadi. Setelah turun ternyata memang benar, maka diadakanlah perjanjian kerjasama. Harganya sekian, sudah di situ tercantum di situ. Disitulah ada hukum perjanjian sebagaimana telah dipelajari pada perkuliahan sebelumnya. Ada perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua, ada begitu, saling menyetujui perjanjian itu, dan perjanjian itu dipegang antara kedua belah pihak supaya kalau terjadi misalnya terjadi apa-apa yang tidak diharapkan, terjadi suatu apa yang tidak diharapkan, maka buka perjanjian kita pakai harganya per kilo sekian. Jadi bisa. Jadi itulah sebenarnya kita mempelajari ini namanya hukum perdata dagang supaya jangan kita tertipu. Ada perjanjian kedua belah pihak menandatangani bahwa pihak pertama harus begini, pihak kedua harus begini. Baru tanda tangan. Jadi tidak bisa kita meleset dari perjanjian yang kita buat. Ya, itu. Siapa lagi bisa diterima? Yang lainnya? Jadi kita lanjut lagi. Jadi pola kemitraan yang kedua adalah pola subkontrak. Nah, ini subkontrak. Jadi hubungan komitmen di mana usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau besar sebagai bagian dari produksinya. Nah, bagaimana ini? Jadi subkontrak dia. Nah, saya kasih contoh. Jadi di perusahaan-perusahaan besar itu kan dia tidak bisa kerjakan semua. Misalnya PT Telkom tidak bisa dia melakukan pekerjaan misalnya penggalian itu penanaman. Biasa itu dari PT Telkom itu ada penggalian untuk penggalian untuk tempat kabel Telkom itu di bawah tanah. Itu kan yang kerja itu bukan pegawainya karyawannya PT Telkom, tapi ada namanya subkontrak. Ada perusahaan yang melakukan kerjasama, yang melakukan kemitraan dengan PT Telkom. Sehingga
itu ada istilahnya outsourcing. Outsourcing, mempekerjakan orang-orang yang kontrak, pekerja kontrak itu kalau bilang, apa itu outsourcing? Karyawan yang bekerja di luar daripada perusahaan induk, perusahaan utama, itu outsourcing. Sekarang pemerintahan Presiden Prabowo sekarang itu akan mengeluarkan peraturan yang tidak boleh lagi outsourcing sekarang ini. Saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Itu perusahaan yang karyawan bekerja sebagai karyawan subkontrak. Jadi karyawannya juga itu perusahaan yang melakukan usaha kecil, melakukan kemitraan dengan perusahaan induk, itu karyawan outsourcing namanya. Ya, di sana di PT, ada PT di sini, PT tambang di sana di Morosi, PT PDNI itu banyak sekali perusahaan-perusahaan di sana subkontrak. Ada puluhan. Jadi PT PDNI itu dia tidak tahu kalau misalnya ditanya, banyak ada kecelakaan kerja di sini Pak. Saya tidak tahu itu. Karena kan di subkontrakan itu pekerjaan. Di mana-mana itu. Di pelabuhan, di Bungku Toko itu juga. Perusahaan kontainer itu. Subkontra itu. Jadi akhirnya kami waktu saya masih bekerja di ketenagakerjaan itu sulit sekali kita mengetahui mana sebenarnya pegawai yang sebenarnya dengan pegawai yang subkontrak. Tidak bisa dibedakan. Kita misalnya tanya PT PD ini, ada karyawannya ini? Tidak ada Pak, itu tidak ada. Padahal subkontrak dia, outsourcing. Tuh. Jadi yang berikutnya pola dagang umum. Jadi manfaat bagi usaha kecil adalah mendapatkan jaminan pemasaran sehingga dapat meningkatkan produksi, produktivitas, mengembangkan kualitas produk dan meningkatkan status usahanya menjadi usaha menengah. Jadi ini kalau pola dagang umum biasanya dia memproduksi barang untuk usaha besar. Dia menciptakan, mengembangkan juga produk. Jadi dia ini kalau misalnya perusahaan mobil, dia juga mungkin dia bisa bikin misalnya onderdil mobil. Dia bisa bikin onderdilnya mobil itu dan dijual kepada perusahaan yang membuat merakit, perusahaan perakit mobil. Nah, kalau di sini barangkali usaha seperti usaha dagang umum ini bisa berupa misalnya kerjasama dengan kalau beras, pabrik beras itu. Pabrik beras itu kan ada supplier. Ada yang membeli gabah. Perusahaan kecil itu yang membeli gabah. Nanti dari hasil pembelian gabahnya itu dijual kepada perusahaan besar. Perusahaan besar yang menggiling itu padi itu menjadi beras. Perusahaan menengah itu yang punya pabrik. Tapi ada juga memang pedagang itu tadi. Pedagang keliling yang membeli gabah langsung sama petani.
Itu kalau misalnya kita alami di Sulawesi Tenggara ini. Nah, perusahaan jamu mente juga begitu. Ada juga pedagang kecil itu, pengusaha kecil itu yang beli jambu, langsung beli jambu di masyarakat. Dan dia menjual di perusahaan pengupasan jamu mente. Nah, itu mitra itu, dikasih modal dia. Jadi perusahaan besar itu atau menengah tidak perlu lagi pergi ke petani jamu mente. Cukup berhubungan dengan usaha kecil tadi. Kayak gitu. Jadi supplier dengan pengecer. Kalau misalnya di toko-toko itu, supplier menjual barangnya kepada pengecer. Diedarkan ke toko-toko itu barangnya itu. Dari misalnya dari perusahaan besar. Jadi pengecer ini kan usaha kecil. Sedangkan supplier seperti supplier PT Unilever itu, PT ada juga PT di sini, PT apa namanya? Kalau dulu ada namanya PT Cinta Damai, sekarang PT Cinta Damai itu supplier itu. Begitu. Jadi pedagang-pedagang umum itu, dagang umum itu itulah seperti tadi menjual segala macam barang-barang yang diecer kepada konsumen langsung. Yang berikutnya pola waralaba. Waralaba ini adalah kemitraan yang di dalamnya usaha kecil, menengah atau usaha besar pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi merek. Pernah lihat itu, pernah masuk di bengkel Honda Internasional? Pernah masuk di bengkelnya itu Suzuki? Ya, motor Suzuki ada bengkelnya itu. Di bengkel Yamaha ada, di bengkel bagai. Itu namanya itu usaha waralaba. Pernah masuk ke KFC? KFC, McDonald. Itu sebanyak usaha kecil itu. Tapi lisensi daripada KFC itu diberikan kepada usaha-usaha kecil di sini. Itu. Bengkel-bengkel juga itu begitu. Kita kerjasama mereka. Dan kita tidak akan rugi. Kalau bermitra begitu, sebanyak peluang untuk kita supaya jangan kita rugi. Daripada kita berdiri sendiri, lebih baik bermitra. Kalau yang saya lakukan itu, saya bermitra dengan dari PT Unilever. Dia bawakan saya barang berupa produk-produk sampo, sabun. Itu kita dikasih harga sangat murah, harga pabrik, dan bisa kredit. PT Landipo, kalau kita butuh misalnya produk dari minyak, langsung diantarkan kita. Tidak perlu kita pergi di sana. Kita bermitra juga misalnya PT Indogrosir. Kalau kita penjual dagang umum, lebih murah baru dia dikasih terus hadiah. Itu namanya kemitraan. Pola keagenan. Ini. Hubungan kemitraan di dalamnya usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang. Ini pola keagenan seperti yang saya selalu lakukan. Jadi kita kerjasama dengan agen. Agen itu seperti itulah tadi supplier. PT Unilever, PT Landipo, PT Indogrosir. Itu semua agen-agen itu.
agennya itu yang seperti es krim. Agennya Campina, ada. Agennya ada lagi, siapa lagi yang tahu itu? Agennya Campina, itu dikasih kita kulkas. Baru setiap minggu datang cek dia punya barang. Itu pola keagenan. Jadi saya bisa cerita begini karena saya lakukan. Jadi kita jualkan barangnya, kalau ada yang rusak dikembalikan. Kulkasnya kita pakai. Listriknya sudah dihitung. Kita dapat untung sudah dihitung 30%. Jadi kalau laku misalnya es krim 100.000, kita sudah dapat 30.000 keuntungan bersih. Coba. Itu pola keagenan. Apanya kira-kira yang sulit untuk berusaha? Masih mau tidak mau berusaha? Pasti mau berusaha toh? Karena bermitra. Bukan kita sendiri itu berusaha, bukan. Saling menguntungkan, saling menarik, saling menjaga supaya jangan kita rugi. Coba. Misalnya kalau ada barang yang mau naik, misalnya mau naik harga gula. Disampaikan, Pak. Bulan depan itu harga gula sudah naik 50.000 per karung. Bayangkan. Harga beras itu kan pola kemitraan begitu. Kalau kita kerjasama dengan agen beras itu, Pak, harga beras itu 1 minggu itu sudah naik 800.000. Kalau bisa ambil memang sekarang. Nah, begitu. Itu namanya mitra. Tidak sama kalau kita membeli saja sembarang, tidak bermitra. Cuma kita tahu, di sana murah, di sana. Langsung kita pergi. Bukan bermitra namanya itu. Cuma membeli saja, membeli biasa. Tapi kalau sudah bermitra, kita sudah saling menjaga supaya jangan ada yang rugi. Coba. Apanya lagi yang sulit? Siapa yang mau bertanya? Siapa tahu ada yang bertanya. Karena saya juga ini praktisi pola keagenan. Artinya saya pelaku. Dan tidak pernah saya rugi. Tidak pernah kita itu keuntungan terus menerus. Tidak ada istilah, sulit uang, tanggal tua, tanggal muda. Tidak ada. Kalau orang berusaha, tidak ada tanggal tua, tidak ada krisis, tidak ada sulit uang. Apa saja kita mau beli. Tidak pernah susah, tidak ada uang, mau beli bensin. Tidak ada uang, kita mau masuk makan ini. Tidak ada. Itu rahasianya. Minta uang sama orang tua. Tanggal tua ini nah. Kalau punya usaha, tidak ada tanggal tua. Siapa yang punya usaha orang tuanya punya usaha orang tua? Ini punya toko. Tidak pernah susah toh? Palingan dimarah-marahin saja sama bapaknya kalau minta terus uang. Jangan kamu, katanya lihat uang banyak baru minta terus. Begitu. Ya. Jadi pola yang terakhir ini adalah pola modal ventura. Pincar itu. Hubungan kemitraan di mana usaha kecil mendapatkan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal untuk jangka waktu tertentu. Jadi ini kita kumpul modal, kita serahkan modal. Tapi saya belum pernah juga saya lakukan ini. Saya tidak bisa saya cerita lebih banyak ini karena cuma biasanya itu biasanya orang kumpul-kumpul modal. Nanti modal itu ditransfer ke siapa yang membutuhkan. Kalau misalnya ada lagi yang butuh ya, tapi itu pun ada jangka waktu tertentu. Jadi masuk kesimpulan. Jadi nanti setelah kesimpulan
saya mau lihat ada pertanyaan. Yang pertama, usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, pola kemitraan kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar. Jadi usaha menengah dan usaha besar bermitra ini. Usaha kecil bermitra dengan usaha menengah dan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Bukan saling menjatuhkan. Lain itu kalau persaingan itu saling menjatuhkan. Bukan kalau kita bermitra itu dengan, jadi kesimpulannya tuh, kalau kita sudah bermitra dengan usaha besar atau menengah, dia tidak mau lagi jatuhkan kita, dia mau memperkuat kita. Begitu. Lain ceritanya kalau persaingan itu saling menjatuhkan. Kalau kita misalnya bersaing, saling menjatuhkan itu. Kalau bermitra tidak. Kita dijaga, dikasih bonus, dikasih hadiah, pokoknya supaya kita tetap eksis. Karena dia butuhkan juga kita. Jadi sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang bertanya. Ya, silakan. Sebetulnya kita sebagai pelaku pemula, kayak kita sudah tingkatkan kayak kualitas produk sama memberikan harga yang lebih murah dibandingkan usaha lain, iya. Tapi di penjualan gitu Pak, kayak penjualan kita masih di bawah, kayak tidak terlalu untung begitu dibanding pelaku usaha lain. Terus pertanyaannya Pak, bagaimana kayak langkah-langkah apa lagi yang harus kita tambahkan selain produk tadi, selain memberikan harga yang lebih murah lagi, agar tingkat penjualannya itu semakin meningkat gitu Pak. Pak, pertanyaannya karena usahanya lebih maju, lebih laris daripada sebenarnya ini ada usahanya, tapi usaha yang dikelola oleh ini lebih laris daripada saya, lebih laris saya daripada dia. Pertanyaannya bagaimana cara supaya usaha saya ini lebih laris lagi? Ya mungkin bisa sama dengan larisnya dengan usaha yang dikelola oleh saingan. Sebenarnya pertanyaan seperti ini jawabannya itu variasi. Karena saya sudah lakukan. Bagaimana pengalaman saya pada saat saya mengelola? Jadi yang pertama itu dulu waktu saya belum bermitra dengan perusahaan-perusahaan menengah, seperti saya belum bermitra dengan Setrosi, belum bermitra dengan PTI, belum bermitra dengan Indobanko, belum bermitra dengan Baniko. Memang sulit kita bersaing karena harga kita itu selalu tinggi. Karena kan barang yang kita jual ke konsumen itu lebih tinggi. Hanya konsumen itu kan dia memilih di mana tempat yang paling murah dan berkualitas. Dan perlu diingat bahwa itu pelayanan juga. Tapi kita tidak berbicara di sini masalah pelayanan, karena kita sudah mengikuti perkuliahan pada saat kita penasihat bisnis. Yang kita bicarakan ini
kita bagaimana kita bermitra. Apakah Nurmiani sudah bermitra dengan yang seperti saya sebutkan? Oh belum. Jadi cobalah bermitra dengan yang seperti tadi Indomako, Indomrosi. Indomani jangan bermitra karena itu saya kan itu. Indomrosi, Indomako, Landi, PT Indo, PT Unilever. Masih banyak lagi. Itu agen-agen. Coba bermitra dengan. Setelah itu baru menjual, kalau perlu di bawah harga jual daripada saingan. Lagi di sana jadi mata-mata di sana, pasar mata-mata lagi di sana. Berapa harga dijual di sana gula pasir? Kalau dijual misalnya gula pasir di sana per kilo 19.000, kita jual 18.500. Bagaimana caranya supaya kita berjual 18.500? Kami bilang tadi rugi. Itulah gunanya kita bermitra, karena kalau kita bermitra dengan usaha keagenan umum seperti tadi yang mengeluarkan gula, langsung gula kita ambil dari agen, pasti murah dan bisa kita jual di bawah 19.000. Bisa kita jual 18.000. Tapi kalau kita beli di toko-toko biasa bukan agen, pasti mahal. Harus begitu. Tidak bisa kita tidak bekerja sama dengan tidak bisa kita tidak bekerja sama dengan kita. Itu kuncinya. Jadi pola pemikiran itulah yang membantu usaha kecil bisa menjadi lebih beruntung. Karena tidak ada mitra yang menginginkan kita lemah. Dia selalu menginginkan kita kuat. Itu bisa dipahami. Ya. Nah, siapa lagi? Satu lagi. Jadi kalau ada pertanyaan sampai di sini pertemuan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan nama dan kita masing-masing dipimpin oleh Nurmiani dalam hadapan. Silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa dan doa. Doa selesai. Dengan selesainya kita berdoa, maka berakhirlah pertemuan perkuliahan pada hari ini. Dan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sati.